Misi Mas, mau nanya-nanya boleh? Yuk, yuk, silakan. Misi Mas, mau nanya lagi nih. Oke, banyak Kenapa? banget masalah lo ya kayaknya ya. Biasalah agensi kan kepo ya Mas ya. Oke, mau nanya apa lo? Mau nanya nih Mas, kenapa sih bisnis receh misalnya kayak Sabana, Hmm, aksesoris segala macam tuh banyak dan menjamur di mana-mana? iya ya, kayak ST Solo, Sabana, The Besto, kelihatannya produknya simple ya, kayak teh doang, ayam goreng, gorengan. Kalau dilihat kan mereka tuh nggak pakai teknologi macam-macam kan, kayak nggak pakai high tech AI, apalah yang sekarang canggih-canggih, ya cuma gerobakan, ya udah jualan makanan, minuman atau apalah gitu. Itu strateginya kalau kita di retail biasanya sedekat mungkin dengan konsumen. Jadi mereka nggak mengharapkan orang makan dengan nyaman, tempat yang bagus, tempat yang gede, tapi mereka di mana-mana. Soalnya orang-orang yang kecil-kecil ini mereka tuh nggak mau jadi destinasi yang nyaman, tapi mereka ya pengen sedekat mungkin gitu. Pengen jadi solusi dadakan. Kayak kayak contohnya gini, gue lagi pengen makan ayam goreng nih. Ya udah gue akan mencari ayam goreng apapun yang ketemu pertama. Jadi kadang-kadang mereka tidak terlalu fokus brandnya harus Sabana, brandnya harus The Besto, brandnya harus ini. Yang penting gue pengen ayam goreng ya yang paling deket gue temuin ya gue akan beli gitu. Itu namanya low barrier to purchase-nya. Beda kalau lo mau makan yang lebih premium, yang lo mencari kenyamanan, lo harus siap-siap dulu, lo harus ya mempersiapkan banyak hal. Kan nggak bisa kayak kita koloran doang gitu kan, terus keluar buat beli makan. Kalau ini kan agak kurang pas ya gitu. Nah, kalau yang kecil-kecil ini masih sangat-sangat murah gitu. Nah, mereka menjamur bukan berarti yang punya ini kadang-kadang duitnya banyak atau pengusahanya gede atau kayak konglomerat gitu-gitu. Kadang-kadang usahanya banyak, mereka pakai modelnya franchise. Dan franchise-nya itu murah. Kadang-kadang lo cuma modal belasan juta, kadang 15 juta, lo sudah bisa bikin bisnis ini nih. Jadi nggak perlu yang modal yang tinggi-tinggi, dan secara yang punya bisnis juga bisa jadi bisnis bersama. Secara investasi, resikonya ya satu franchise yang miliaran dengan franchise yang belasan juta, kayaknya orang lebih willing to lose money-nya tuh ke yang belasan juta deh. Kalau kita melihat dari operasionalnya, operasional gerobak-gerobak ini kan lebih ke arah simple dan ngajarinnya itu lebih mudah loh. Beda kalau misalnya kita lihat ya ngegoreng ayam, apa sih kita perlu kompor dan lain sebagainya dengan metode penggorengannya gitu kan. Ataupun es teh kan bukan hal yang ribet kayak pastry yang olah masak dan yang lain sebagainya, ataupun chef tertentu. Ya kalau es teh Solo tinggal dari pusatnya dibikin resepnya, ya es batu sama teh, lebih simpel. Kalau ayam goreng kayak Sabana biasanya mereka sudah dimarinasi ayamnya, jadi ketika datang ya ayamnya sudah termarinasi, tinggal goreng biasanya. Nah, itu jadinya lebih simpel sebenarnya. Hasilnya kalau brand global biasanya dalam 1 bulan hanya bisa buka 1-2 franchise, gerobakan-gerobakan ini justru canggih. 1 bulan tuh mereka bisa buka puluhan, ratusan, karena mereka tinggal produksi gerobak. Bikin gerobak itu kayaknya dulu gue pernah pengalaman, itu satu gerobak itu bisa diproduksi dalam 2 sampai 3 hari. Jadi ya itu dari satu vendor. Jadi 1 bulan mereka kalau memang mereka mau buka 100 cabang franchise pun, yang mikro franchise kecil-kecil ini harusnya lebih lebih doable sebenarnya daripada yang kalau kita bandingkan dengan yang besarnya. Selain alasan jauh tadi ya, Hmm. kenapa lebih milih yang lebih murah gitu? Siapa sih yang nggak mau harga murah? Kalau lu ada dua barang, yang satu 50.000, yang satu 20.000, lu lebih pilih yang mana? 20.000 sih. 20.000, iya. Terutama untuk kita-kita yang kelasnya masih menengah ke bawah. Mungkin bagi orang-orang yang kelasnya ke atas ini menjadi hal yang receh. Tapi kalau bagi kita yang kelasnya menengah ke bawah, bahasanya adalah kita masih sangat mengutamakan value for money. Itu salah satunya. Tapi hal yang lainnya biasanya karena ini harganya lebih murah, kayak ayam goreng di yang gerobak kayak Sabana dan juga The Besto, kadang-kadang 10.000 kita udah dapat, 12.000, 15.000. Ini seakan-akan uang kecil tapi kita sudah bisa dapat makanan pokok. Jadi kita merasa ya harganya sangat-sangat worth it gitu. Dan di dompet kita seakan-akan kita nggak perlu mengeluarkan uang banyak. Kayak tadi mungkin kalau ke restoran yang cepat saji yang gede kan ya tadi lo harus naik motor, bensin lagi. Kalau yang naik mobil ya misalnya lewat tol ya bayar tol lagi, bayar parkir lagi. Jadi cost-nya tuh nggak hanya di makanannya tapi di proses perjalanan dan juga persiapannya gitu. Kalau kita ngomongin secara bisnis, antara ayam goreng gerobak dengan ayam goreng secara global yang franchise yang udah
besar, sebenarnya mereka punya marketnya masing-masing. Yang satu memang lebih mendekat ke konsumennya dan mereka mungkin marketingnya dengan baunya udah langsung kemana-mana pas mereka goreng gitu ya. Dan lebih dekat ke konsumennya dan konsumennya dengan harga yang murah dan value for money gitu ya dan sangat-sangat lokal. Dan tempatnya pun nggak butuh tempat yang gede-gede, bisa di depan minimarket atau di pinggir jalan. Akhirnya pajaknya pun mungkin ya sangat-sangat kecil gitu ya. Kalau kita bandingkan dengan franchise yang gede, satu, biasanya biaya franchise-nya mahal, lokasinya harus strategis, yang gede banget, konsumennya pun kalau mau ke sana ya harus siap-siap dan yang lain sebagainya. Jadi banyak yang harus dipikirkan sebenarnya. Jadinya kalau menurut gue, ini tuh punya memang marketnya masing-masing. Gerobak kan punya marketnya untuk kelas menengah ke bawah dengan orang nggak mau ribet, pengen cepet gitu ya. Kalau misalnya brand gede itu lo butuh 1 jam untuk bisa makan, kalau brand yang lokal yang gerobak kan ya lu paling 5 menit, 10 menit lu udah bisa langsung dapat ininya dan bisa langsung makan. Sebenarnya secara perbandingannya menurut gue seperti itu. Kenapa sih Mas untuk bisnis franchise ini nih rasanya tuh tetap sama gitu? Nah, biasanya ada ketentuan SOP baku yang sudah mereka buat. Contohnya kalau es teh Solo, oh tehnya itu sampai sekian mili, gulanya sekian mili, terus kemudian seperti apa. Kalau ayam tadi contohnya, mereka tuh sudah punya copy paste ataupun sudah punya SOP dari pusatnya. Oh, ayamnya sudah dimarinasi misalnya dari pusatnya, jadi mereka kirim ke gerobaknya itu sudah sudah terbumbu. Sehingga di gerobaknya itu mereka tinggal nyampurin, tepungnya, terus udah tinggal goreng. Suhunya tuh udah ada standarnya misalnya 80 derajat atau 100 derajat gitu ya, atau berapa lama sekian menit dengan suhu tertentu, terus diangkat ditiriskannya berapa lama, bahkan kadang-kadang minyaknya pun mereka tuh udah setara. Kadang-kadang kalau minyaknya beda itu juga menghasilkan hal-hal yang sangat-sangat berbeda. Nah, copy paste inilah jadi kekuatan utama untuk franchise. Karena konsumen tuh biasanya akan ngeh dan sangat sensitif kalau misalnya lo beli Sabana di depan rumah lo rasanya gini, tiba-tiba lo lagi jalan terus kemudian ketemu Sabana, kok rasanya beda ya? Nah, ini yang membuat lu kecewa biasanya. Nah, makanya biasanya bisnis mikro franchise ini mereka tuh sangat harusnya ya, mereka tuh sangat concern dengan SOP-SOP-nya tuh. Kalau enggak, ya gimana cara mengkonsistenkan dan itu sangat-sangat perlu gitu. Bisnis kayak gitu tuh ada untungnya nggak sih Mas? Eh, jangan salah loh, orang yang kayak gitu kadang-kadang duitnya lebih banyak daripada kita. Kadang-kadang rumahnya gede, mobilnya banyak, itu jangan salah, itu justru untungnya nggak kelihatan itu banyak. Soalnya dia mainnya itu di volume. Baru banget bulan lalu, dekat rumah gue kan ada tukang jual bubur ya. Bubur 1 gerobak doang. Suatu waktu gue lagi belanja bulanan ke salah satu supermarket, gue ketemu dia dan dia ya belanja bulannya kayak kita biasa aja gitu. Dia bahkan ya naik mobil, dia juga belanja bulanan kayak kita. Yang dia beli juga ya bukan kelihatan kayak orang yang nggak ada gitu. Jadi bisnis kecil-kecil gini justru jangan diremehkan loh. Duitnya itu lumayan tebel sebenarnya. Contohnya, gue pernah tahu orang yang jualan nasi goreng, 1 bulan dari salah satu gerobaknya, itu dia bisa ngambil bersih sampai dengan 10 juta. Itu 1 gerobak, itu bersih. Lu kalikan aja kalau lu punya 10, 100 juta. Direktur kalah itu. Kadang-kadang direktur cuma gajinya 50, 60 juta kan. Dia bisa sampai ini tuh 100 juta. Kelihatannya doang gembel, tapi duitnya tebel itu. Kan yang kita mau itu kita kaya, bukan terlihat kaya. Kebanyakan orang pengen terlihat kaya tapi duitnya nggak ada. Tapi yang lebih penting sebenarnya kita kaya tapi cukup kita yang tahu duit kita ada, orang nggak perlu melihat kaya, itu sebenarnya lebih enak. Bisnis yang canggih belum tentu menghasilkan uang. Karena kita dulu banyak kita lihat startup-startup yang teknologinya canggih tapi sekarang pada tutup. Kadang-kadang bisnis yang kelihatannya remeh tapi untungnya gede. Karena kenapa? Karena mereka lebih dekat ke orang, kebutuhannya ada, dan perputarannya cepat. Yang penting perputarannya cepat. Itulah pentingnya di bisnis itu adalah cash flow. Jadi kita kelihatannya memang bisnisnya biasa, tapi cash flow-nya cepat dan untungnya tebal. Nah, menurut teman-teman nih, bisnis mana yang kelihatannya simple, sederhana, tapi ngasilin banyak duit? Coba tulis di kolom komentar. Nah, gitu aja dari kita. Thank you. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Ya, terima kasih.